Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita pagi ini bersama Mudirul Ma'had Dr. Kiai Haji Zainuddin. Kiai tanpa Haji Zainuddin sedang minum susu jahe. Kalau beliau kopi hitam. Di pagi ini setelah kita melakukan tahfizul Quran dan tahsin di subuh harinya, kita duduk di bawah lantai 4 di beton. Kali ini kita ingin membahas lembaga pendidikan di Indonesia ini yang cocok untuk generasi muda saat ini dan juga bisa meringankan beban pikiran orang tua di dalam menghadapi atau di dalam mendidik putra putrinya. Namun bukan berarti apa yang disebut sebagai lembaga pendidikan yang terbaik ini mengecilkan yang lainnya. Belum tentu kita mengatakan sebuah lembaga pendidikan itu terbaik di zaman ini dan menafikan yang lain, tidak seperti itu. Saya melihat tantangan global saat ini itu berbeda dari zaman-zaman sebelumnya. Perbedaan itu bukan berkurang tapi bertambah. Kalau dulu anak-anak tidak ada gadget, tidak ada internet, tidak ada HP, sekarang ada. Dan itu diakses dengan sangat mudah sekali. Kalau kita melakukan penelitian mungkin kita akan menemukan hampir mungkin mendekati 80 atau 90% generasi muda, anak-anak sekolah, SMP, SMA sudah terbiasa nongkrong di depan HP dengan waktu yang sangat lama, main game, kemudian mabar, internet, nonton YouTube, Facebook, WhatsApp. Dan ini selain berdampak dari sisi pendidikan, juga berdampak dari sisi sosial, juga ibadah. Penelitian membuktikan bahwa siswa atau anak dengan tingkat kecenderungan game yang tinggi itu cenderung memiliki emosional yang tidak stabil. Nah, itu bisa dibuktikan ketika orang tuanya menyuruh dia sholat atau ketika orang tuanya menyuruh dia bangun tepat waktu, itu susah. Kenapa? Karena waktunya banyak dibuang di game pada malam hari. Begadang sampai jam 3, jam 4 hanya untuk main game. Maka salah satu tawaran kami atau pandangan saya pribadi dalam hal ini, nanti kita dengar dari beliau, yang tepat untuk saat ini adalah lembaga pendidikan dengan model pondok pesantren. Kenapa? Karena di pondok pesantren kita jamin semuanya. Satu, kita jamin sholat 5 waktunya di masjid berjamaah, kita jamin. Dua, kita jamin tahajudnya. Kita jamin hari itu pasti dia baca Quran. Kita jamin dia menjaga kebersihan. Kita jamin dia makan 3 kali sehari. Kita jamin dia mandi. Kita jamin dia bersih-bersih dan yang lain-lain. Nah, yang itu mungkin tidak bisa dijamin oleh orang tua di rumah. Itulah kenapa pondok pesantren ini menjadi salah satu pilihan atau alternatif untuk saat ini. Gimana, Tuan Guru? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ini diskusi mendadak sifatnya, tidak dirancang. Tapi karena kami ini adalah pelaku pesantren, pelaku pondok, jadi apa yang kami diskusikan pada pagi hari ini pas, baik itu jawaban kami secara subjektif atau secara objektif. Seperti misalnya secara objektif bahwa pendidikan tertua di Indonesia itu adalah pesantren.
pesantren lahir di Indonesia itu sekitar tahun 1700-an. Lama ya. Sudah lama Masya Allah. sekali. Jadi 1700-an pesantren di Indonesia itu sudah muncul. Jadi salah satu pesantren yang tertua itu ada di Tegalsari, Jawa. Itu berdiri tahun 1742. Dan menurut Profesor Mukti Ali bahwa ulama-ulama kaliber Indonesia bahkan mendunia itu lahir dari pesantren. Itu mutafakun itu ya. Tafakun alaihim. Mutafakun alaihim, mutawatir itu kalau dalam hadis ya. Jadi tidak ada ulama Indonesia ini ya yang lahir di luar pesantren. Mesti pernah nyantri. Ya. Apa artinya bahwa pesantren dari semenjak berdirinya sampai hari ini selalu ideal dengan zamannya. Kontekstual. Ya, sangat kontekstual. Jadi selalu ideal dan selalu diidamkan oleh umat, khususnya umat Islam di mana saja berada. Lalu pada perkembangan